Tim nasional Indonesia U23 benar-benar tengah on fire. Ya, pada laga pertama, Timnas Indonesia U23 melawan Taiwan U23 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 9 September 2023 malam waktu Indonesia Barat lalu itu, pasukan Shin Taeyong menang dengan skor telak 9-0. Rizky Ridho, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Marcelino, Ramadan Sananta, dan Rafael Williams Truik CS sukses menjebol jala lawan tanpa ampun. Bertubi-tubi gol itu membuat Timnas Indonesia U23 sementara berada di puncak klasmen Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand, pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya, lakukan tendangan bebas langsung ke arah gawang dan gol! Alhamdulillah, sebuah tendangan bebas yang sangat apik, macan. Penetrasi dari tengah dan syuting jauh tentunya. Oh, ya, baik. Ramadan Sananta, sendirian Ramadan. Dan gol! Yes. Alhamdulillah, 2-0. Ramadan Sananta berduel dengan Poyang Chia, masih Ramadan, siapa yang diberikan ke tengah langsung, ada Ferdinand, masih kita lihat strike dan gol! Rafael strike, melakukan strike yang sangat baik sekali. Ivar Yener, umpan langsung ke depan, berdiri bebas sangat baik, masuk dan gol! Atau Witan Sulaiman, masih Witan, Ilham Rio. Gue sih ingat selalu Indonesia menang tuh kalau kayak SEA Games lawan Filipina dulu gitu ya. Lawan Kamboja, which is sekarang udah nggak bisa. Tapi kalau lawan Chinese Taipei kita masih bisa menang 9-0. Beda peringkat sebenarnya hanya 3 peringkat kalau nggak salah. Emang Taipei di bawah kita 3 peringkat. Tapi buat gue kemenangan 9-0 membuktikan bahwa secara chemistry pemain-pemain muda kita sudah bagus. Karena gue lihat ini gabungan pemain-pemain muda termasuk kalau nggak salah kayak hoki itu kan dia masih waktu itu masuk di U20 dan lain-lain, sudah mulai naik ke atas. Emang ini sih yang gue harapkan karena gue lihat sepak bola setiap negara maju karena naik bareng-bareng gitu loh. Buat gue ada Marcelino Ferdinand jelas itu jadi salah satu kunci, bukan masalah cetak 2 gol ya. Tapi pengalaman dia, kepercayaan diri dia itu yang membuat pemain-pemain lain juga jadi makin bagus. Pratama Arhan juga ngegolin ya. Pratama Arhan ngegolin. Terus yang menarik lagi Bagot juga ngegolin. Iya. Selamat untuk Timnas Indonesia U23 yang telah menang 9-0 melawan China Taipei. Ingat harus tetap semangat, jangan terlena karena masih ada pertandingan melawan Turkmenistan di tanggal 12. Kita tunjukkan semangat, sportivitas. Garuda Muda, tunjukkan semangat. Semangat Garuda Muda! Gol pertama Arhan berikut selebrasinya juga viral di jejaring maya. Selebrasi gol itu bahkan membuat istrinya Azizi makin bucin. Azizi bahkan memposting rasa bangganya pada sang suami lantaran mampu menyumbangkan 1 gol untuk Timnas Indonesia. Sangat baik pada Arhan, kiri Chip Kelly. Empat terobosan sangat baik, Arhan Pratama. Salam. Masuk 9-0 Arhan Pratama. Cukup mudah tadi karena memang sudah ditinggalkan penjaga gawang Chun Chang Siang. Tinggal permisi saja tadi kita lihat kepada penjaga gawang Chun Chang Siang untuk bisa mencetak gol. Emang sudah saatnya yang bangkit, yang maju, yang lebih pede, yang punya mental bagus, ya pemain-pemain muda. Dan buat gua di Indonesia sudah mulai terlihat nih gitu. Jadi ini satu modal bagus buat Indonesia menang 9-0. Tinggal mencetak sejarah, nggak ada yang nggak mungkin. Kita hanya butuh seri atau menang lawan Turkmenistan, terus kita bisa lolos ke Piala Asia. Udah nggak pernah atau belum udah lama gitu ya. Jadi
Kalau sampai ini terjadi, dan gue yakin itu terjadi, bisa jadi tonggak atau awal kemajuan sepak bola Indonesia. Ingat, tetap semangat, jadikan ini sebagai sebuah motivasi. Jangan terlena. Ingat, masih ada tanggal 12 melawan Turkmenistan ya. Minimal seri lah supaya bisa lolos ke babak selanjutnya. Tetap semangat. Di momen lain, salah satu yang jadi sorotan adalah gol Egy Maulana saat menjamu timnas Turkmenistan saat FIFA Matchday Jumat kemarin. Calon suami Adiba Kanza ini seolah makin produktif mencetak gol di sela persiapan pernikahannya. Egy mampu menutup laga menjadi 2-0 untuk Indonesia setelah mendapat operan dari Stefano Lillipali. Lantas benarkah keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari makin bangga dengan sepak terjang Egy di timnas? Sangat cepat. Oh, kita lihat Lillipali, masih Lillipali. Berpindah posisi, ada Egy Maulana Fikri. Masih Egy di kotak penalti, masih Egy, syuting Egy dan gol! Gol ketiga Egy buat tim nasional untuk menambahkan dan menggandakan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan menjadi 5-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat macan, manis dan cantik tadi Bung Maruk. Lewat sepakan kaki kiri yang benar-benar sangat terarah ke pojok kiri penjaga gawang Bahtiar Babayev tadi Bung. Kenapa dipercepat tahun ini? Karena tahun depan dia udah sibuk banget dengan liganya. Nah, kepengennya lagi sibuk itu ada istri yang ngurusin gitu loh. Jadi ya udah deh dicepetin gitu. Mereka itu lebih banyak LDR-an. Jarang ketemu gitu kan, apalagi Egy juga tinggalnya kan di luar negeri ya kan, lebih banyak sibuk banget dengan bolanya. Awalnya kalau nggak salah sih gitu, awalnya dulu kayaknya Egy yang nge-DM Adiba, cinta dari DM. Iya, karena memang anaknya tuh Adiba tuh anaknya pendiam, anaknya tuh harus dipancing dulu baru dia mau. Kalau orang ngeliat mungkin Egy sombong banget, padahal enggak. Jadi insya Allah lah dengan adanya kedua mempelai ini ya saling melengkapi, dan saya yakin juga Egy selaku calon suami juga yang memang dia olahragawan ya, otomatis dengan pengalaman beliau dalam olahraga, dalam kehidupan, jadi sangat mengerti lah rumah tangga itu seperti apa, karena kan pergaulan ya. Jadi beliau lebih menghargai saat nanti ketika berumah tangga. Kelihatannya orangnya sabar ya, ngayom, penyayang, terus lembut. Kayaknya dia orangnya lihat bisa ngimbangin Adiba. Kalau saya lihat, walaupun saya belum pernah jumpa langsung ya, baru saya lihat di TV aja. Sepertinya ya, mudah-mudahan aja bisa mengimbangi, karena kan terkadang wanita kan karakternya ini suka moodnya turun naik. Nah, mudah-mudahan Egy bisa mengimbangi itu. Selalu menyenangkan kalau kita ngomongin timnas Indonesia karena sedang melakukan juga revolusi lah ya, boleh dikatakan, supaya kita makin bagus. Kita juga siap jadi tuan rumah Piala Dunia U17 walaupun U20-nya gagal, sayang banget. Terus kemarin tuh sebenarnya ada dua pertandingan besar lah. Satu FIFA Matchday, Indonesia menang 2-0, satu lagi menang 9-0. Jadi ini satu berita besar buat kita pencinta bola. Menang 2-0 di FIFA Matchday, Turkmenistan, semua orang ngomongin Egy Maulana Fikri akhirnya ngegolin lagi. Buat gue ini bagus, bukan cuma buat Indonesia tapi buat Egy sendiri. Secara mental, secara percaya diri muncul lagi. Jadi gue harap ya, Egy masih muda ya kan, jadi ya kita berharap ya nggak usah ngedrop karena netizen ya. Netizen kita kan, wah Egy sekarang mainnya jadi di Indonesia apa segala macam. Pada saat dia bisa memberikan kontribusi yang baik buat Indonesia, menurut gue ya oke. Itu di FIFA Matchday. Publik patut bangga, begitu juga orang-orang terdekat para punggawa timnas. Para punggawa Garuda ini bahkan jadi idola, hingga sejumlah pesohor ikut kepincut dengan pesona permainannya di rumput hijau. Selain Adiba yang kepincut pesona Egy Maulana, rupanya diam-diam Fuji Utami tertangkap kamera warganet saat tengah makan malam bersama Kapten Timnas Asnawi Mangku Alam.
belum ada anak saya berbicara tentang hal itu. Dan hal itu tuh tentu memerlukan pemikiran yang panjang juga. Tentu dia tidak serta-merta menerima aja sesuatu itu. Dia baru setelah orangnya mungkin orang pihak lain itu mendekati dia. Tentu dia tidak mau juga gegabah. Itu harus tahu juga dia ya. Karena saya selalu berbicara dengan anak ini, kita harus tahu juga latar belakang orang. Nggak bisa kita sembrono aja ya kalau saya. Dan tentu apa yang menjadi pikiran di orang tua itu saya sampaikan kepada anak. Dan anak pun tentu akan bersikap seperti itu. Dan dia belum bisa memutuskan maksud saya tentu harus dia pelajari dulu. Sehingga karena kalau menurut saya belumlah mantap mungkin sehingga dia belum berani menyampaikan kepada orang tua. Tak hanya sesi makan malam romantis yang beredar di jagat maya, Asnawi juga tertangkap kamera saat tengah menemani belanja Fuji di sebuah mall. Kalau saya sifatnya tidak memandang orang itu, oh dia seorang atlet, seorang apa, tidak. Saya yang paling saya pandang utamanya adalah kebaikan orang. Baik enggak orang? Bisa enggak dia menjadi imam bagi anak saya? Bisa enggak dia menghargai keluarga anak saya? Jadi itu yang lebih utama bagi saya. Bukan saya mengutamakan dia harus seorang yang hebat banget, enggak. Tapi kalau memang ada yang itu, ya alangkah baiknya kan begitu. Tapi yang paling utama bagi saya adalah ini orang baik enggak keluarganya. Ya, baik enggak orangnya, baik enggak keluarganya. Itu yang paling utama bagi saya sih. Tapi anak saya sejauh ini kan tidak memberitahu. Ya kurang elok juga lah saya mempelajari seseorang. Ya. Dasarnya pun tidak ada. Makanya tuh kalau sudah ada lampu dari anak saya, penyampaian dari anak saya, pasti saya cek tahu. Tertangkapnya Fuji saat tengah menjalin kebersamaan nan romantis dengan Asnawi seolah menepis anggapan jika Fuji sulit move on dengan Thorik Halilintar. Dan bukan suatu kebetulan jika Thorik belum lama ini tengah dekat dengan Alia Mas Said. Setiap hari saya merestui Thorik. Iya. Ini merestui berarti apa yang dia lakukan saya restui. Tapi Alia sendiri termasuk calon menantu idaman nggak sih Abi Umi? Semuanya calon menantu idaman. Tapi itu lagu restu itu. Tapi itu lagu restu itu. Tadi jawabannya udah Abi kasih itu benar-benar untuk semuanya. Ya, yang penting anak-anak semua dapat yang terbaik kan. Untuk di dunia dan di akhirat. Gitu. Abi Umi pengennya Thorik cepet-cepet nyusul nggak? Sejak Alia digadang-gadang dijodohkan dengan Thorik, kabarnya keluarga Atta Halilintar diserang fans Fuji. Bahkan Fuji sempat disukan sengaja sewa buzzer untuk menyerang keluarga Thorik. Ngerti, aku malah nggak tahu buzzer itu apa. Aku tahu bazar. Bazar. Kan kita berita. Tapi kalau aku ya bener-bener ya, kalau aku tuh awam banget, aku tuh nggak pernah diceritain sama Al, nggak pernah diceritain Thorik, tiba-tiba dimaki-maki ya lebih nggak tahu lagi alasannya. Kalau kamu kan ada kayak mani-pedi bareng, kalau aku nih nggak jelas banget posisinya. Ya maksudnya? Aku lebih panik lagi tuh karena aku nggak pernah ngejodoh-jodohin. Yang sekarang ini maksudnya Thorik mau gimana, mau sama siapa, gue nggak. Udah lu cari sendiri aja deh. Udah gede, udah juga. Udah dewasa. Aku nggak ada jodoh-jodohin, nggak ada kenal-kenalin juga gitu. Cuman emang aku kenal sama Al. Udah lama. Wah, itu saya komentari. Kalau itu saya belum tahu, saya belum tahu, saya harus tanya dulu sama orang. Tapi sebagai seorang kakak support nggak, dukung nggak? Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Tapi sudah curhat-curhat si adik Belum ada. Iya gimana? Atta nggak ngapain? Buzzer sama Atta. Daripada bayar buzzer mending bayar sedekah, Mbak.
Tapi dengan kedekatan Fuji dan Asnawi, benarkah Fuji berusaha menepis rumor itu? Benarkah ia ingin menunjukkan jika ia bisa lebih cepat dari Torik? Ya kalau yang sebelumnya intinya bagi saya kan gitu. Saya sudah bergaul, sudah kenal. Ya bagi saya kan intinya kan saya bilang tadi orangnya baik. Ya sudah itu. Ini kan belum saya bergaul, jadi saya nggak bisa membanding-bandingkan dan juga kurang elok untuk membanding-bandingkan orang kurang elok.